Assalamualaikum, siswa hebat. Berbahagia sekali Pak Guru dapat bersua kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada video kali ini, Pak Guru ingin mengajak siswa semua menemukan informasi peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang sebuah cerpen. Tujuan kita belajar ada dua. Yang pertama, siswa dapat menemukan peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang cerpen berjudul Tukang Cukur karya Budi Dharma. Yang kedua, membaca cerpen dan menemukan arti kata-kata sulit yang terdapat di dalamnya. Materi kali ini siswa dapat baca di buku paketnya halaman 64 sampai 72. Ikuti Pak Guru sampai akhir ya. Cerita pendek atau cerpen ditulis seorang pengarang tentu memiliki dasar atau ide peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu kemudian diceritakan. Begitu juga dengan cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. Cerpen ini di dalamnya mengungkit berbagai peristiwa sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia, seperti Jalan Daendels, pemberontakan PKI 1948, agresi Belanda II atas Yogyakarta, konferensi Meja Bundar, dan pemberontakan DITII 1949. Peristiwa-peristiwa bersejarah itulah yang akan kita telusuri terlebih dahulu lewat beberapa pertanyaan. Pak Guru akan memberikan saran jawabannya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan Jalan Daendels. Siapakah yang membuat Jalan Daendels? Jawabannya, proyek Jalan Daendels diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Belanda yang memerintah dari tahun 1808 sampai 1811 bernama Herman Willem Daendels. Apa tujuan dan bagaimana proses pembangunan jalan tersebut? Tujuan dibangunnya jalan raya pos adalah untuk memudahkan pengangkutan hasil-hasil perkebunan di pedalaman tanah Jawa untuk bisa dibawa ke pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa dan dibawa ke pasar Eropa. Pembangunannya dibuka dengan pembukaan jalur sepanjang 1000 km di pesisir utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut dinamakan Jalan Raya Pos, The Grote Postweg, itu dibangun Daendels pada awal masa kepemimpinannya di Hindia Belanda. Pertanyaan kedua tentang pemberontakan PKI 1948. Siapa yang memelopori pemberontakan PKI 1948? Pemberontakan PKI tahun 1948 terjadi di Madiun, Jawa Timur. Dipelopori oleh organisasi Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Tokoh utama yang memelopori pemberontakan ini ialah Musso dan Amir Syarifuddin. Apa alasan yang menyertainya sehingga mereka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia? Yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat perjanjian Renville. Dua, mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tiga, meruntuhkan kabinet Muhammad Hatta, rekonstruksi dan rasionalisasi atau yang disingkat RERA. Dan yang keempat, menjadikan Musso dan Amir Syarifuddin sebagai presiden dan perdana menteri. Bagaimana hasil dari pemberontakan tersebut? Pemberontakan ini mengakibatkan terbunuhnya banyak tokoh-tokoh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti tewasnya Gubernur Jawa Timur saat itu. Namun, pemberontakan ini bisa ditumpas oleh TNI, khususnya pasukan Siliwangi yang didatangkan dari Jawa Barat. Musso tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo, Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Pertanyaan ketiga tentang agresi Belanda II atas Yogyakarta. Mengapa Belanda menyerang Yogyakarta? Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan Indonesia saat itu. Belanda ingin melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia untuk mengambil alih kendali atas Indonesia. Bagaimana hasil serangan tersebut? Serangan pagi hari atas pangkalan udara Maguwo tersebut berhasil melumpuhkan Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Adapun pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir ditangkap dan dibuang ke luar Pulau Jawa. Bagaimana antisipasi atau tindakan pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta rakyat Indonesia terhadap serangan tersebut?
TNI dan rakyat tidak tinggal diam dan melancarkan serangan balasan atas Yogyakarta dengan pendudukan selama 6 jam pada 11 Maret 1949. Pertanyaan keempat tentang konferensi meja bundar. Apa yang dimaksud dengan konferensi meja bundar? Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, mulai dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda serta BVO, Bijenkos voor Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Mengapa konferensi ini begitu penting bagi Indonesia? Konferensi ini begitu penting karena akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh kepada pemerintah Indonesia kecuali Irian Barat. Pertanyaan kelima tentang pemberontakan DITII 1949. Siapa yang memelopori pemberontakan DITII 1949? Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia TII merupakan organisasi yang memiliki ide mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Mereka dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Apa alasan yang menyertainya sehingga mereka mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia? Ide pemberontakan NII ingin merubah dasar negara Indonesia untuk menggunakan dasar-dasar Islam sebagai dasar negara. Karena mereka menganggap berdirinya negara berdasarkan Pancasila ini dianggap membuat kegaduhan dan saling curiga di antara pemerintah, para ulama, dan rakyat. Bagaimana keadaan setelah pemberontakan tersebut? NII dibubarkan dan Kartosoewirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber pada 4 Juni 1962. Ia ditembak mati oleh regu penembak pada tanggal 5 September 1962. Siswa hebat, itulah latar belakang peristiwa sejarah yang disebut dalam cerpen Tukang Cukur. Sekarang barulah kita membaca dan menyimak cerpennya bersama-sama. Tukang Cukur, karya Budi Dharma. Gito, anak getas Pejaten, kawasan pinggiran kota Kudus, setiap hari kecuali Minggu dan hari libur, berjalan kaki pergi pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya, sekolah dasar di Jalan Daendels. Karena banyak jalan menuju ke sekolahnya, Gito bisa memilih jalan mana yang paling disukainya. Kalau perlu, dia juga lewat jalan-jalan kecil yang lebih jauh untuk menyenangkan hatinya. Seperti anak-anak lain, Gito sehari hanya makan 1 kali setelah pulang sekolah. Juga seperti anak-anak lain, Gito tidak mempunyai sandal, apalagi sepatu. Guru-guru pun bertelanjang kaki. Kalau ada guru memakai sepatu atau sandal, pasti sepatu atau sandalnya sudah reot. Pakaian Gito, demikian juga pakaian teman-temannya, serba compang-camping, penuh tambalan, demikian pula pakaian para guru. Semua pakaian sudah luntur warnanya dan kalau di winter warnanya bisa tampak agak cerah, tapi dalam waktu singkat luntur lagi. Kita tahu cara menangkal kelaparan. Kalau mau, dia bisa menangkap ikan di sungai tidak jauh dari rumahnya. Pada waktu pulang dari sekolah, kadang-kadang Gitu lewat pasar Johar, tidak jauh dari stasiun jurusan Pati, Juwana, Rembang, dan jurusan Pecangakan, Jepara. Di pasar itu, dia bisa memunguti remah-remah gula Jawa, gula yang bermanfaat untuk melawan rasa lapar. Tidak jauh dari rumahnya ada pabrik bungkil kacang tanah untuk pakan ternak. Kadang-kadang Gitu juga memunguti remah-remah bungkil kacang tanah, meskipun dia tahu bungkil kacang tanah bisa menyebabkan sakit perut dan gondongen. Leher bisa membengkak sampai besar. Di rumah, kalau beras padi habis, ayah, ibu, dan Gito, satu-satunya anak ayah dan ibunya, makan beras jagung. Dan kalau beras jagung habis, mereka makan ketela pohon. Pada suatu hari, ketika pulang dan melewati kedai gula kambing kakek Leman, seorang laki-laki tua yang selalu memakai udeng Jawa di kepalanya, Gito dipanggil oleh kakek Leman. Gito diberi makan, lalu seperti biasa, disuruh membersihkan rumput di pekarangan belakang kedai. Kakek Leman bertanya, "Gito,
Apa kamu tidak melihat tukang cukur di bawah pohon cemara? Kakek Leman membuka udangnya, lalu memutar tubuhnya, kemudian berkata, "Lihat ini," sambil meminggirkan rambutnya. Tampak bekas luka, bukan luka biasa, tapi agak dalam. Kakek Leman bercerita, tanpa diketahui dari mana asal-usulnya, tiba-tiba pada suatu hari ada tukang cukur di bawah pohon cemara, dekat simpang tiga, jalan yang menghubungkan jalan stasiun dengan jalan Bitingan. Beberapa langganan kakek Leman, kata kakek Leman, juga heran mengapa tiba-tiba ada tukang cukur di situ. Di antara 5 pelanggan kakek Leman yang pernah dicukur di situ, 3 orang telah dilukai kepalanya. Tukang cukur selalu meminta maaf, katanya tanpa sengaja, tapi semua korban yakin tukang cukur itu memang sengaja melukai mereka. Tukang cukur berkata, kata langganan kakek Leman, tukang cukur adalah pekerjaan yang paling mulia. Hanya tukang cukurlah yang berhak memegang-megang kepala orang lain. Kalau bukan tukang cukur, pasti orang yang dipegang kepalanya merasa dihina dan marah. Keesokan harinya ada sesuatu yang baru, yaitu kedatangan seorang guru baru bernama Dasuki. Kabarnya datang dari sebuah kota besar, entah mana. Sekolah Gito mempunyai 6 kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumlah guru ada 8, terdiri dari 6 guru kelas, satu wakil kepala sekolah, dan satu kepala sekolah. Kalau ada guru berhalangan, mereka menggantikan guru yang berhalangan datang. Karena semua guru datang, Dasuki masuk ke semua kelas, dan guru kelas yang dimasuki kelasnya harus ikut pelajaran Dasuki. Dasuki terus menekankan negara yang paling hebat di dunia adalah Rusia. Semua kota dan desa di Rusia serba bersih. Semua penduduknya bahagia, makan enak-enak sampai kenyang. "Lihat dokar itu," kata Dasuki sambil mengacungkan tangannya ke arah jalan Daendels. "Lah, itu dia. Kudanya kencing dan berak sambil lari. Kotor. Di Rusia, semuanya sudah diatur dengan cermat. Tidak mungkin ada kuda kencing dan berak seperti di sini." Lalu, Dasuki menyambung ceritanya dengan kehebatan-kehebatan lain Rusia. Banyak murid yang terkagum-kagum, mulutnya agak menganga. Ada juga guru yang kagum, ada juga guru yang tersenyum-senyum tidak enak, dan ada guru yang pura-pura mendengarkan Dasuki, tapi pikirannya membayangkan makanan-makanan enak seperti yang diceritakan Dasuki. Hanya beberapa minggu saja Dasuki mengajar, sesudah itu dia pergi dan tidak pernah kembali. Pada suatu hari, dalam perjalanan pulang, Gito sengaja melewati jalan yang banyak pohon cemaranya. Dari kejauhan tampak tukang cukur itu sedang berbicara sendiri. Nadanya memaki-maki. Begitu melihat Gito, tukang cukur memanggil Gito. "Sini kamu," kata tukang cukur. "Saya cukur." Tukang cukur berjalan mendekati. Gito berhenti seperti patung, tapi begitu tukang cukur sudah dekat, Gito lari kencang dengan kekuatan penuh. Tukang cukur mula-mula ingin mengejar, tapi kemudian berhenti sambil memaki-maki. Akhir bulan September 1948 datang, dan di mana-mana terasa suasana panas dan serba mengancam. Banyak tentara memakai duk merah berdatangan, entah dari mana. Kata orang, itulah tentara PKI, Partai Komunis Indonesia. Mereka berkeliaran, masuk keluar kampung, dan kebanyakan bergerombol di daerah Sandulok, Pelacuran, di pinggir kota sebelah timur. Kemudian beberapa kali selama 24 jam terdengar tembakan-tembakan. Makin hari makin banyak cerita mengenai orang hilang, orang dibunuh, dan macam-macam lagi yang kurang jelas. Mata uang Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan mata uang pemerintah komunis mirip kupon. Harga semua barang makin melompat-lompat. Pada suatu siang, ada pemandangan yang menakjubkan. Tukang cukur berpakaian tentara, memakai duk merah, menenteng senjata, beserta dengan beberapa tentara lain masuk ke daerah di belakang rumah sakit, didahului oleh beberapa orang yang tangannya diikat. Diam-diam, Gito mengikuti mereka. Ketika sampai lapangan terbuka, mereka berhenti dan Gito bersembunyi di balik semak-semak. Gito menyaksikan orang-orang yang diikat tangannya digertak-gertak oleh tukang cukur dan teman-temannya, disuruh berdiri rapi, kemudian diberondong dengan serangkaian tembakan. Keadaan makin gawat, listrik tidak pernah menyala lagi. Tembakan-tembakan kadang-kadang terdengar selama 24 jam sehari. Keadaan menjadi lebih gawat ketika kata orang pasukan Siliwangi yang khusus didatangkan dari Jawa Barat masuk ke kota Kudus untuk membersihkan pasukan PKI. Dalam berbagai pertempuran kecil-kecilan, tentara-tentara PKI melarikan diri. Orang-orang PKI ditangkap dan beberapa tokohnya diarak ke alun-alun,
dibawa ke bawah pohon beringin, kemudian ditembak. Gito datang dan melihat pemandangan yang sukar dipercaya. Tukang cukur berpakaian preman tidak lagi memakai pakaian tentara PKI, memberi komando kepada orang-orang yang akan dihukum mati untuk berdiri dengan tegap dan rapi, kemudian melilitkan kain ke wajah-wajah mereka supaya mereka tidak bisa melihat regu penembak. Beberapa kali hukuman tembak mati oleh pasukan Siliwangi dilakukan di alun-alun dan semua orang boleh menyaksikan. Gito tahu tentara PKI membunuh dengan diam-diam dan serba rahasia, tidak seperti pasukan Siliwangi. Dalam beberapa peristiwa hukuman mati itu, tukang cukur tampak mondar-mandir dengan sikap gagah. Kabar tidak jelas beredar. Pada suatu hari tukang cukur itu dihajar oleh tentara Siliwangi dengan tuduhan dia membuat daftar orang-orang yang dibencinya untuk dihukum mati tanpa bukti. Hari demi hari berjalan terus, makin lama suasana makin mencekam, dan akhirnya bulan Desember 1948 tiba. Pasukan Siliwangi telah meninggalkan Kudus, mengejar tentara-tentara PKI yang terus terdesak ke timur sampai Pati, Juwana, Rembang, melebar ke Cepu, dan Belora. Setelah Kudus ditinggal oleh pasukan Siliwangi, pada suatu hari ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilalui pesawat cocor merah yang terbang sangat rendah, datang dan pergi lagi. Pesawat cocor merah itulah pesawat kebanggaan Belanda. Begitu matahari terbit, pesawat-pesawat cocor merah mulai menyapu kota Kudus dengan tembakan-tembakan dahsyat. Peluru-peluru berat mendesing di sana-sini. Jenazah bergelimpangan di sana-sini pula. Beberapa bagian getas pejaten juga dihujani peluru, tapi hanya tempat-tempat tertentu. Kemudian rumah Gito juga terhantam beberapa peluru. Ayah Gito segera mengajak Gito dan ibunya lari dari pintu belakang, menyeberang jalan, masuk ke sebuah gang yang berliku-liku, mengungsi ke rumah Pak Ruslan, sahabat ayah Gito. Keluarga Ruslan menyambut mereka dengan baik, memberi mereka karet tebal untuk digigit kalau ada bom meledak dan juga penutup kuping. Mereka bertahan di tempat pelindungan bawah tanah hampir 2 hari tanpa makan. Ruslan membagikan pil untuk membuat perut kenyang. Akhirnya sekitar jam 3 siang, tank-tank Belanda diikuti banyak panser dan tentara berlari-lari kecil memasuki kota Kudus dari arah kota Demak. Kota Kudus dan seluruh daerah di pinggirannya resmi diduduki pasukan Belanda. Selama hampir 1 minggu, Kudus bagaikan kota mati. Keluarga Ruslan meninggalkan rumahnya entah pergi kemana. Tentara-tentara Belanda masuk ke kampung-kampung, menangkap semua pemuda yang dicurigai, lalu dibawa entah kemana. Setelah keadaan tenang, Gito mulai sekolah dan seperti biasa, dia berjalan kaki, makan hanya sekali sehari dan kadang-kadang waktu pulang memilih jalan dan gang-gang yang berbeda-beda. Pada suatu hari, ketika Gito pulang, ada sebuah jeep berjalan perlahan-lahan di jalan Bitingan, lalu dengan sigap Gito meloncat ke selokan, bersembunyi. Di dalam jeep ada 2 orang berpakaian tentara Belanda, yaitu tukang cukur bertindak sebagai sopir dan Ruslan duduk di sebelahnya. Hampir setiap malam ada tembak-menembak. Gerilyawan pejuang Indonesia masuk kota. Hari demi hari berjalan terus sampai akhirnya Gito masuk ke SMP tidak jauh dari alun-alun. Pada bulan Desember 1949, semua tentara Belanda ditarik dan masuklah tentara Indonesia dari sekian banyak markas daruratnya, kebanyakan di daerah Gunung Muria. Gito mendengar penarikan tentara Belanda adalah hasil konferensi meja bundar di Belanda antara wakil Indonesia dan wakil Belanda. Pasukan Belanda harus meninggalkan Indonesia kecuali Irian Barat, sekarang Papua. Tukang cukur dan Ruslan hilang tanpa jejak. Ketika Gito sudah naik kelas 2, suasana Kudus tegang lagi. Sekian banyak tentara yang tidak dikenal, semua mengenakan duk hijau dan membawa senapan, berkeliaran di seluruh bagian kota seperti dulu. Banyak di antara mereka menggerombol di kawasan Sandulok. Suasana makin hari makin muram. Sampai akhirnya sekitar jam 1 malam, Gito terbangun mendengar tembakan tanpa henti tidak jauh dari rumah. Sekitar jam 6 pagi, suasana menjadi betul-betul senyap. Tersebarlah berita pertempuran hebat di bekas pabrik rokok Niti Semito tidak jauh dari rumah Gito telah berakhir. Sebagian tentara liar terjebak di bekas pabrik dan sebagian melarikan diri, kemungkinan menuju ke arah Gunung Merapi dan Merbabu. Gito baru tahu tentara liar itu dikenal sebagai tentara NII, Negara Islam Indonesia, dan akan menjatuhkan pemerintah Indonesia.
menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ketika Gito tiba di bekas pabrik rokok, sudah banyak orang berkerumun di sana. Semua mayat tentara yang terjebak di pabrik sudah diangkut keluar, dibaringkan di pinggir jalan. Salah satu mayat itu tidak lain dan tidak bukan adalah tukang cukur. Siswa hebat, setelah kita bersama-sama mengetahui latar belakang peristiwa sejarah serta membaca dan menyimak cerpennya, sekarang Pak Guru mengajak siswa memahami makna kata-kata berikut yang terdapat dalam cerpen. Pak Guru jelaskan artinya satu persatu. Yang pertama, reot artinya sudah sangat rusak dan hampir roboh. Misalnya contohnya tentang gubuk, kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua, compang-camping artinya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang koyak, memanjang, atau berantakan. Tiga, remah-remah artinya potongan-potongan kecil dari suatu serpihan. Empat, wenter artinya cat pewarna atau serbuk pewarna khusus untuk pakaian. Yang kelima, bungkil artinya ampas. Misalnya ada ampas kacang, kedelai, kelapa yang sudah diambil minyaknya. 6. Udeng artinya destar, ikat kepala yang dipakai pada kepala dapat menjadi pengganti kopiah. 7. Memaki-maki artinya menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan dalam percakapan. 8. Duk artinya kain pembalut waktu haid. 9. Semak-semak artinya tumbuhan liar yang tumbuh rendah dan bercabang banyak, seringkali di sekitar tanah yang tidak terawat. 10. Fajar artinya cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur pada menjelang matahari terbit. 11. Mendesing artinya bunyi atau suara berdesing yang seringkali bersifat tajam atau cepat. Berkeliaran artinya berjalan, terbang dan sebagainya kemana-mana, bertualang, merayau. Mencari tahu arti kata-kata tersebut dalam KBBI menjadi pelengkap dalam memahami cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. Semoga siswa semua sudah memahaminya ya. Sebelum video ini berakhir, mari sama-sama kita renungkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, orang yang berbahagia atau beruntung adalah orang yang mengambil nasihat atau pelajaran dari peristiwa yang dialami orang lain. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.